Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan hidayah, kenikmatan, pertolongan serta taufik sehingga kita sampai malam yang ke-23 masih bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah. Tiada lain, tiada bukan hanya untuk beribadah. Nah, salah satunya malam ini adalah ada kajian Lailatul Qadar yang ke-23, malam ke-23 yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Fahmi Hadis Solehidin. Dan alhamdulillah Ustadz sudah hadir setelah tarawih tadi. Dan tema yang akan dibahas untuk kajian Lailatul Qadar malam ini yaitu keutamaan ilmu. Nah, karena Ustadz sudah hadir, kami persilahkan waktu dan tempat, dan bagi ikhwat iman yang mau bertanya silahkan. Bagi yang streaming bisa melalui komen, atau yang hadir bisa melalui panitia. Kepada Ustadz waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarhamu ibaduhul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadin dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna, yang dengan kesempurnaannya, dengan kemahakuasaannya Ia menciptakan, yang memberi rezeki dan mengatur, mengurus seluruh alam raya ciptaannya ini. Sehingga layaklah kalau Allah sendiri menyatakan itu alhamdulillah, ya segala puji khusus hanya milik Allah. Dan juga kita bersyukur ya, hingga saat ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk melaksanakan yang pokok, yang utama, ya, ibadah di bulan ini, yaitu ibadah saum. Yang mudah-mudahan saja ibadah saum yang kita laksanakan ini bisa menjadi seperti yang Rasulullah SAW ungkapkan di dalam sebuah hadis qudsi, hadis yang redaksinya atau isinya itu adalah firman Allah, yaitu asyamu junnatun, saum itu benteng, artinya benteng penghalang dari api neraka. Dan untuk kajian malam ini dengan judul keutamaan ilmu, mungkin harus dilihat dulu gitu ya, definisi ilmu itu seperti apa. Kalau di dalam ilmu usul fikih ya, di dalam ilmu usul fikih, al ilmu sifatun yan kashifu bihal matlubu inkisyafan taman. Inilah definisinya. Jadi ilmu itu apa gitu ya. Al ilmu, ya, ilmu itu atau ilmu adalah sifatun yan kashifu bihal matlub. Dalam bahasa kita mungkin diartikan sesuatu lah gitu ya. Ilmu adalah sesuatu yang terungkap, terbuka dengannya
apa yang dicari, inkisyafan taman, dengan keterbukaan, dengan tersingkap yang sempurna. Nah, mungkin sekali lagi ya definisinya, ilmu adalah sesuatu yang dengannya, artinya dengan ilmu nih ya, yang dengan sesuatu tersebut terungkap, terbukalah apa yang dicari dengan terungkap yang sempurna. Artinya benar-benar sampai ujung, tidak ada lagi lanjutannya, tidak ada lagi pertanyaan karena sudah terungkap semuanya. Itu yang itu definisinya ilmu di dalam ilmu usul fikih. Di dalam ilmu usul fikih juga ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada sebutannya ilmu nazori dan ilmu doruri. Ilmu nazori itu boleh kita sebut ilmu keduniaan. Ya, ilmu keduniaan seperti di universitas banyak kan terbagi-bagi ilmunya, semuanya ilmu keduniaan. Satu lagi ilmu doruri, ini ilmu agama. Sifatnya kalau ilmu nazori, ilmu-ilmu keduniaan itu tadinya, itu wajib kifayah. Kalau ilmu doruri ini wajib ain. Kalau ilmu nazori wajib kifayah itu misalnya tentang pertanian. Yang namanya wajib kifayah itu artinya wajib ada yang mempelajarinya. Tapi kalau sudah ada satu lah sebutnya, kalau sudah ada satu orang saja yang mempelajarinya, mendalaminya, berarti yang lain terbebas dari dosa. Kalau ilmu doruri, ini ilmu wajib ain. Artinya wajib bagi setiap individu. Tidak terkait dengan orang lain. Setiap orang kena oleh kewajiban ini. Nah, ini yang oleh Rasulullah SAW kan disabdakan, saya kira ini hadis populernya, yaitu ya hadis tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tolab ilmu, mencari ilmu, belajar artinya ya, belajar ya sebutannya apalah, belajar, mengaji kan sebutannya kemana, rek ngaji, artinya kan mau belajar ilmu. Rasulullah sudah menyabdakan tolabul ilmi faridatun, itu wajib. Wajib hukumnya hanya yang tadinya ada wajib itu dibagi ya dari segi ininya, apakah kena kepada setiap individu atau bukan. Hukumnya sama-sama wajib. Ya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, untuk setiap orang Islam belajar itu wajib. Nah, mungkin ada yang masih sekolah ya. Nah, bagi orang Islam berarti kalau yang masih sekolah, ketika mau berangkat ke sekolah itu artinya harus dilandasi bahwa saya ini mau belajar, berarti saya ini mau melaksanakan kewajiban, ada pahalanya berarti sekolah itu. Ya, berangkat ke sekolah belajar apa misalnya, belajar ini belajarnya pelajaran umum, berarti sedang melaksanakan yang wajib kifayah, melaksanakan yang wajib diberi pahala pasti. Nah, hanya landasannya harus itu gitu ya ketika berangkat. Kalau sekolah umum lah sebutnya, kalau sekolah umum mau mempelajari apa gitu kan ya oleh pemerintah sekarang kita ini kan dibagi kan, ada SMU apa SMA, ada SMK, ada yang milih saya mau SMA, ya mangga silahkan, tapi landasilah bahwa ketika mempelajari ilmu di sekolah itu sedang melaksanakan kewajiban, jadi ada pahalanya. Berarti berangkat sekolah lalu belajar di sekolah itu ada pahalanya.
Ya, dengan landasan kan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa? Ya tadilah terbagi menjadi dua. Nah kalau ilmu doruri ini ilmu yang wajib, artinya ini kan wajibnya belajar mempelajari ilmu itu kan wajib. Nah kalau ilmu doruri ini wajibnya wajib ain, artinya setiap individu wajib nih mempelajari ya ilmu yang ini, yaitu ilmu agama. Karena biar bagaimanapun lah nantinya gitu ya, biar bagaimanapun mau jadi apapun seseorang ketika di dunia, dari yang tertinggi sampai yang terendah katakanlah ya, dari seorang raja presiden lah gitu tertinggi sampai yang terendah, yang apanya yang terendahnya misalnya orang yang memandang sebelah mata dan sebagainya, itulah ini maafnya kalau menyebut misalnya pemulung gelandangan, tetap akan kena oleh hadis awalu ma yuhasabu bihil abdu. Abdu itu berarti ya hamba, rata, berarti semuanya tanpa pandang waktu di dunianya jadi apa, sebagai apa, nggak ada. Di hadapan Allah nanti hambanya sama sebagai hambanya. Nah di hadis barusan itu Rasulullah SAW menyabdakan yang pertama dihisab dari seorang hamba awalu ma yuhasabu bihil abdu pada hari kiamat as-sholatu, sholatnya. Di sini kan hamba kan. Yang pertama dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Siapa? Sebagai apa ketika di dunia? Kalau nggak ada urusan, mau seorang raja, mau seorang presiden, baru dihisab sholatnya. Ya, yang pertama dihisab adalah sholatnya. Nah ini yang disebut wajib ain. Nah kalau terbagi menjadi dua, ya, ilmu nazori, ya ini ilmu-ilmu keduniaan. Ini juga harus dipelajari. Ini juga harus dipelajari dia. Meskipun ini wajibnya wajib ain kan, ada yang sekadar tahu saja, ada yang mendalami gitu ya sampai menjadi ahli pakar. Kalau gelar akademisinya bahwa sampai yang tertinggi lah gitu ya, sampai S3 sampai profesor, ya silakan didalami. Hanya landasilah dengan ketika mempelajari ilmu apapun itu melaksanakan kewajiban. Jadi ada pahalanya. Ya kan, jadi ada pahalanya ya ketika ya kalau yang masih sekolah mau berangkat itu pergi ke sekolah, belajar di sekolah. Ya landasilah dengan saya melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Karena tolabul ilmi yang menuntut ilmu, belajar itu hukumnya wajib. Pantas lah gitu ya kalau kita kesampingkan dulu ilmu nazori ya, ilmu keduniaan. Ini nih ilmu doruri nih, ilmu agama yang hukumnya wajib ain. Wajib ain itu seperti sholat itu wajib ain, nggak bisa diwakili seseorang. Kalau seseorang sudah ada yang mengerjakan, yang lain bebas. Ada sih sholat yang demikian, sholat jenazah. Ya, sholat jenazah itu wajib. Kalau tidak ada sama sekali yang menyalati, artinya semuanya berdosa. Itunya sebutan wajib kifayah sebutnya. Menjawab salam wajib kifayah. Kalau misalnya sedang berkumpul lalu ada yang datang mengucapkan salam, nggak ada satupun yang menjawab salam, semuanya berdosa. Tapi kalau ada satu saja yang menjawab, berarti yang dapat pahala yang beramal ya, yang mendapat pahala kan yang beramal kan, yang menjawab salam. Hanya yang lainnya terbebas dari dosa karena sudah ada yang mewakili. Meskipun wajib kifayah itu disebutnya kalau lebih banyak yang melakukan ya lebih baik.
Nah kalau sedang berkumpul tadi ada yang datang mengucapkan salam. Kalau semuanya menjawab salam, ya lebih baik. Semuanya dapat pahala. Kalau beramal kan diberi pahala. Nah salat jenazah juga akan baiklah dagu saya nu nyolatan. Ari maneh rek nyolatan moal sih kurang atuh. Akan baiklah dagu saya ieu nu nyolatan. Iya sih memang dirinya terbebas dari dosa karena sudah ada yang menyalatinya, sudah ada orang lain menyalati. Ya tapi kita sendiri mau menyalati enggak? Artinya kalau kita melakukan menyalati kan dapat pahala. Dah mikir gitu, geus ulah baiklah dagu saya ieu. Meni mung we beramal teh. Nah kita batasi lah hanya ilmu doruri, ilmu agama yang hukumnya wajib ain. Nah mungkin bisa sebagai landasan, bisa sebagai landasan nih, sebagai dasarnya dari hal ini, artinya nih, berilmu gitu, wajib berilmu, wajib belajar supaya punya ilmu. Terutama gitunya karena ilmu nazari juga perlulah untuk sebutnya. Kalau ilmu nazari mas untuk pengetahuan umum, wawasan, perlu belajar ilmu nazari juga perlu. Tapi ini tentunya yang lebih harus dipentingkan yaitu ilmu agama. Ya, ilmu agama nih yang harus lebih dipentingkan. Nah sebagai landasannya ada bisa ini surat surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 78 itunya yang menerangkan bahwa ya semua manusia itu kosong, tidak punya ilmu semuanya. Nah, kita lihat dulu nih ayatnya ya. An-Nahl surat ke berapa 16. Ah iya tuh. Nah ini nih, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan lahirnya dikeluarkan, ya lahir lah gitu ya. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apapun. Semua sama berarti ini ya, setiap manusia yang dilahirkan nggak ada yang sudah bawa pengetahuan gitu di otaknya, nggak ada, kosong semuanya, nol. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Nah inilah alat, ini alatnya nih. Dan Allah ialah yang menjadikan kamu yang memberi lah itunya, yang memberi, yang melengkapi itu kalian dengan pendengaran, penglihatan dan akal. Otak lah gitunya, akal atau otak. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kalau ayat-ayat yang diakhiri dengan la'allakum tashkurun itu ada beberapa di dalam Al-Qur'an ya. Ada beberapa ayat yang diakhiri dengan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Yang disyukurinya apa gitunya? Yang disyukurinya apa? Yang disyukurinya itu terkait dengan apa yang disebut sebelumnya. Yang disebut sebelumnya di sini adalah Allah telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian. Itu kenikmatan paling mendasar justru. Ya, kenikmatan paling mendasar itu adalah diciptakan sebagai manusia. Saya ingat ini, untung jadi toge. Ada toge gak makhluk kalau diciptakan sama, diciptakan dari keturunan kan, toge juga kan keturunan dari yang sebelumnya kan. Ada mal ayat toge nu iya lah bener induk nama inang induk
sama kan, mau rek cau, rek buah, rek alpukat, rek naon ge. Semuanya sama gitu, makhluk Allah yang Allah ciptakan. Di surat apa yang anu eta teh anu soal keturunan teh wal fajri gitu. Ini yang Allah lah yang menciptakan lah itunya, sehingga ia menciptakan dia teh sehingga turun temurun berketurunan gitulah, berketurunan dengan berbagai macam cara, dengan beragam model gitulah, hanya model cara bagaimana berketurunan. Ada yang beranak, ada yang bertelur, ada yang membelah diri gitu kan. Itulah cara Allah menjadikan gitu ya. Satu makhluk itu berketurunan. Itu di surat apa? Yang itu dijadikan sumpah bahkan oleh Allah. Kalau yang enggak salah yang ini, wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Ya, wa ma khalaqaz zakara wal unsa itu tentang bagaimana berketurunan. Nah, Allah yang menjadikan, yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian. Ini kenikmatan paling mendasar adalah diciptakan sebagai manusia. Setelah itu kemudian dari yang namanya manusia terbagi lagi menjadi ada yang beriman, ada yang kufur. Apabila menjadi orang yang beriman, itu juga kenikmatan itu dari Allah. Dan ini juga nih kenikmatan yang lain yang ada di sini. Karena ayat ini diakhiri dengan ini ya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Apa yang disyukurinya? Yang disyukurinya itu adalah apa yang disebut di ayat ini. Yang pertama tadi adalah soal lahir. Allah yang mengeluarkan dari rahim ibu kalian. Kemudian yang kedua, Allah memberi kelengkapan. Allah memberi kelengkapan pendengaran, penglihatan, dan akal. Kan kalau definisi bersyukur itu kan menggunakan, memanfaatkan apa yang Allah berikan. Ya, di sini kan Allah memberi pendengaran, Allah memberi penglihatan, Allah memberi akal. Bagaimana menggunakannya? Yang namanya bersyukur itu kan menggunakan pemberian kenikmatan dari Allah itu sesuai dengan tujuan. Allah memberikannya. Allah memberikan akal untuk apa? Ya, akal itu untuk memikirkan sesuatu, untuk berpikir. Kemudian pendengaran dan penglihatan. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan ilmu, bahwa bagaimana seseorang mendapatkan ilmu, bisa melalui penglihatan, bisa melalui pendengaran, atau sekaligus keduanya. Ya, melihat itu sambil mendengar. Ini jalan gitu, jalan masuknya ilmu ke dalam diri seseorang itu melalui pendengaran, melalui penglihatan. Kemudian yang namanya ilmu biar bagaimanapun dicernalah oleh akal. Kan yang mencernanya biasanya ilmu itu kan berupa, katakanlah berupa sebuah definisi lah, keterangan, penjelasan tentang sesuatu. Nah, kita mendapatkan hal seperti itu bisa melalui penglihatan. Misalnya membaca sesuatu, kita kan melihat, nggak ada suara. Kalau membaca sebuah tulisan itu kan artinya apa, makna, maksud itunya yang dari kalimat tersebut itu kan kemudian masuk ke akal melalui penglihatan, dicernalah oleh akal. Oh, jadi kalimat ini maksudnya artinya kan itu akal mencerna dan masuknya hal tersebut melalui penglihatan. Kemudian kalau melalui pendengaran, ya artinya kan yang melalui audio lah, melalui telinga gitu ya.
masuk juga misalnya sebuah penjelasan, tetap nantinya akan dicerna oleh akal, lalu disimpan di dalam memori otak manusia. Berapa giga? Wah, kalah buatan manusia. Sekarang buatan manusia itu hard disk berapa memorinya yang terbesar? Kalah oleh memori yang ada di dalam otak manusia. Kalau ini diilustrasikan, kalau memori yang ada di otak manusia itu dianggap satu file gitu ya, satu file itu satu tempat lah itu. Karena setiap hal, setiap satu hal itu memorinya satu dan dia nggak ditumpuk dengan yang lain di otak manusia. Jadi banyak memorinya, pakai folder-folder lah gitu. Nah, berapa giga? Andai dijejer kan? Memori yang ada di otak manusia itu tanpa batas. Kalau dijejerkan begini bisa itu dari bumi sampai langit, nggak terbatas. Meskipun kalau yang jarang dibuka itu memorinya akan mula-mula samar dulu. Kayak teh masalah teh tapi poho deui aya di dinya teh. Aya nu poho pisan aya. Begitu ketemu lagi teh siga anyar padahal dulu pernah itu ada di hilang, berarti terhapus memorinya. Banyak kan misalnya orang yang menghafal ayat Al-Qur'an kemudian lupa. Banyak kan gitunya yang seperti itu ya. Apalagi kalau nanti yang sudah pikun, aduh belah mana memori na cek nu pikun teh ari saha aja gitu. Pangihungal poe baheula mah. Scratch itu teh. Memorinya scratch kabacaan teh gitu tah mun dina nu muter teh mah. Geus lila diingetan deui kakara baru muncul lagi. Nah, tapi sebetulnya apa yang ada di memori otak manusia itu sebetulnya itu belum. Ini untuk ilmu dororinya tadinya untuk ilmu agama nih. Apa yang ada di dalam yang tersimpan di dalam otak manusia itu belum disebutnya, belum menjadi ilmu, baru jadi pengetahuan. Belum menjadi ilmu nih, baru menjadi pengetahuan. Artinya seseorang dari asalnya tidak tahu, ketika mempelajari jadi tahu, jadi punya pengetahuan berarti. Kalau Imam Asy-Syafi'i ini menyebutkan ilmu itu bukan yang kamu tahu. Ilmu itu bukan yang kamu tahu. Ilmu itu adalah apa yang telah memberi manfaat kepada kamu. Itulah Imam Asy-Syafi'i jadi ilmu itu apa? Ilmu itu bukan yang kamu tahu. Kalau saya sendirilah gitunya. Kalau saya sendiri membedakan, ada yang pengetahuan, ilmu, kita bedakan demikianlah. Kalau pengetahuan itu, ya itulah apa yang memang sudah diketahuinya, tersimpanlah itu di memori otaknya. Nah, pengetahuan ini disebutnya harus jadi ilmu. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i, apa sih manfaatnya dari yang dia tahu? Manfaat apa gitu yang didapatnya dari apa yang sudah diketahuinya? Nah, itu harus sudah jadi ilmu. Kalau ini kebetulannya kalau di madrasah juga dulu sejak anak-anak saya sudah mempelajari dan masih ingat sampai sekarang. Al ilmu fis sudur. Ya, al ilmu fis sudur la fis sutur dulu. Ditalar ke budak seorang teu apal. Ingat kan nepi ka ayeuna ge. Al ilmu fis suduri la fis sutur. Ilmu itu
adanya di dalam hati, sebutlah gitunya terjemahnya. Ilmu itu adanya di dalam hati, bukan di tulisan. Kaitannya, kalau ilmu agama ini tidak boleh disebutnya, berarti tidak boleh hanya jadi pengetahuan. Karena ilmu agama itu, ilmu agama itu harus sampai kepada pengamalan. Ilmu agama itu harus sampai kepada pengamalan, tidak boleh hanya sebatas jadi pengetahuan. Tapi apa yang diketahuinya itu harus diamalkan, karena pada akhirnya itu ya, yang dihisab dari seorang manusia, nah, yang tadi tanya, yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat itu kan amal, bukan sebanyak apa yang dia tahu. Kan yang dihisab itu kan amal, artinya apa yang sudah dilakukan, bukan ditanya sebanyak apa pengetahuannya. Alah, hadis yang ini nih yang kurang lebih maknanya saya lupa laginya redaksi Arabnya, yang ini yang pernah juga beberapa kali nih di terkait lah, terbawah di sini. Tidak akan bisa melangkah seorang hamba sebelum dia menjawab 4 pertanyaan. Salah satunya yang ditanyakan itu adalah seberapa banyak, mungkin sebutannya ya, seberapa banyak pengetahuan yang sudah diamalkannya. Ya, seberapa banyak ya, tentang ilmu artinya ya. Akan ada pertanyaan tentang ilmu. Tidak akan bisa melangkah, tidak akan bisa bebas, selamat lah itunya maksudnya nih. Tidak akan bisa bebas atau selamat seseorang nanti di akhirat itu sebelum dia menjawab 4 pertanyaan, di antaranya tentang ilmu. Yang akan jadi pertanyaannya dari ilmu itu adalah sudah seberapa banyak yang sudah diamalkannya. Nah, dan juga begini ini ya. Ini terkait juga dengan yang ini. Dulu Nabi Adam waktu diciptakan juga nggak tahu apa-apa. Nabi Adam dulu kalau Nabi Adam kan proses penciptaannya langsung dari tanah. Tanah dibentuk, kemudian nah gitulah simsalabim jadi manusia. Punya ilmu nggak? Enggak. Makanya di dalam surat Al-Baqarah kan Allah menyebutkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah yang mengajarinya. Artinya tetap itu punya pengetahuan itu dari belajar. Ya, Nabi Adam juga sama, apalagi ini ayat ini ya, yang barusan surat An-Nahl ayat 78. La ta'lamuna syai'an. Ketika dilahirkan kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa, kosong, artinya memorinya masih kosong. Kemudian kan Allah mewajibkan belajar, melalui hadis tadi lah, Allah mewajibkan belajar. Nah, yang kembali ke yang tadinya, Nabi Adam dulu juga sama. Ketika diciptakan oleh Allah tidak tahu apa-apa. Kemudian disebutkan di ayat yang tadi kan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajari Nabi Adam itu segalanya lah gitunya, yang katakan yang perlu diajarkan oleh Allah diajarkan kepada Nabi Adam. Nah, jadilah Adam itu punya pengetahuan, bahkan malaikat pun itu kan ditantang kan. Anbiuni bi asmaihim, coba sebutkan, malaikat GLE, karena Nabi Adamnya sudah diajari oleh Allah. Nah, ternyata dari perjalanan Nabi Adam itu kan diusirlah dari surga karena melanggar. Jadi usir itu dari surga karena melanggar. Dan diusir itu Allah menempatkannya di bumi.
Nah, ini ada pelajaran penting dari sini, yaitu sebetulnya Allah menginginkan manusia, Allah berniat, bermaksud menginginkan menempatkan manusia itu di surga. Dulu sudah demikian, Allah tempatkan Nabi Adam itu di surga. Tapi karena melanggar, kemudian ya diusirlah oleh Allah. Nah, ini pelajarannya adalah yang sudah di dalam surga saja kalau melanggar diusir oleh Allah. Nah, kalau yang ingin masuk surga tapi melanggar, boleh masuk gak? Di jero wae cek Allah teu ditalapung wani ngalanggar mah dari ieu di luar ngalanggar terus melanggar ingin ke surga. Ya bisa pasti. Kan demikian gitunya, artinya Nabi Adam saja yang sudah di dalam surga kalau melanggar artinya tidak taat. Karena kan saat itu Allah hanya satu kan oleh Allahnya. Yang apa ayatnya yang wakula min ikan yang rogodan hayatusi itu mah pek cek Allah teh sagala wae dahar pek sasebeuna. Itu kan mau makan sepuasnya silahkan. Di surga itu memang demikian. Hanya saat itu dulu Allah kan mewanti-wanti kepada Nabi Adam, silakan boleh semuanya. Satu ini saja yang ini nggak boleh. Yaitu sebuah pohonnya yang berbuah sigana mimpi kapitaeun berbuahna teh. Wah, ningali teh jual ngacai we, tak hayang. Nabi Adam kuat. Pamajikanana nu teu kuat. Pamajikanana nu teu kuat. Nabi Adam mah kuat. Ieu pamajikanana apa hayang eta tuh Pak. Nu sejen pek nu eueuh nu dicarek. Nu ieu nu dicarek mah hiji. Ada jelema mah kitunya sakitu nu dicarekan hiji sementara yang lainnya nu tadi wakula minhu teh empek sagalana ge. Keukeuh hayang nu eta jelema mah. Hari henteu urang ka pamajikan. Nabi Adam teh hari teu digugu ka pamajikan, tungtungna mah. Begitu dipetik, dimakan, terbukalah aurat keduanya hingga keduanya kan menutupinya dengan dedaunan itulah yang ada di sana. Akhirnya kan Allah menghukum maneh teu bisa diamanatan sagitungan sarupa. Ini sih mencek orang mah keluar itu. Ampun-ampunan eueuh teu bisa sih kalau diusirlah ya Adam itu dari surga dan Allah menempatkannya di bumi. Ini yang disebut ilmu ini. Kemudian ya untuk Adam ya, untuk Nabi Adam dan keturunannya tahu nggak jalan ke surga? Nabi Adam sendiri nggak tahu setelah di bumi, aduh ya balik dari ke surga kemana jalannya? Nggak tahu. Nah Allah lah yang kemudian ilmu teh nu hakiki manu ieu. Kemudian Allah memberikan ilmu jalan menuju surga itu yang mana. Sehingga di banyak ayat nih, bukan hanya 1-2 nih. Banyak ayat yang menyebutkan apabila manusia itu nanti tidak masuk surga, Allah menyebutnya tersesat. Nah balik ke imah. Ari balik mau kudu ka imah tuh. Kan dibetul kemana balik? Kemana? Balik ya? Kemana coba? Karena pada awalnya, pada asalnya Allah menginginkan manusia itu, Allah menginginkan menempatkan manusia itu di surga. Bohongan atuh Nabi Adam bet ngalanggar mun henteu mah urang lahir di ditu ngeunah. Mun henteu gitu urang lahir di ditu berenang lahir di surga. Ya karena demikianlah intinya skenario Allahnya ya untuk seluruh ciptaannya. Karena Allah sudah membuat skenario sedemikian rupa gitunya dari awal penciptaan sampai nanti di akhirat itu semuanya sudah ada di dalam skenario Allah. Tidak ada yang di luar skenario.
Nah inilah ilmu yang sesungguhnya, yaitu ilmu agama disebutnya. Di kita kan ilmu agama yang seperti ini, yaitu ilmu yang mengajak, yang menunjukkan, yang mengajarkan, yang membimbing manusia untuk kembali, untuk pulang gitu, untuk pulang ke mana? Ari balik mah kudu ka imah atuh. Nah ternyata rumah manusia itu yang sebenarnya adalah surga. Sehingga Rasulullah kan menggambarkan manusia ada di dunia ini sedang apa? Ya manusia di dunia ini sedang apa? Di antaranya Rasulullah kan menggambarkan, jadilah kamu seperti disebutnya di dunia ini, jadilah seperti pengembara yang sedang beristirahat di bawah sebatang pohon. Di bumi ini ibaratnya seorang yang sedang melakukan perjalanan lalu istirahat di bawah sebatang pohon. Tong lila teuing atuhna jadi betah di dinya ieu teh. Jelema teh jadi betah di bumi mung paeh teh. Betah sendiri teh di bumi teh. Padahal tidak bisa demikian, mau tidak mau manusia itu harus melanjutkan perjalanan, karena di bawah sebatang pohon itu tadi hanya beristirahat. Itulah gambaran dari Rasulullah hidup di dunia ini ibarat istirahat sebentar untuk melakukan perjalanan. Dan semua orang yang hidup di dunia itu sedang melakukan perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan kembali ke rumahnya, yaitu surga. Nah, sehingga di banyak ayat tadinya orang yang tidak masuk surga itu Allah menyebutnya tersesat. Mereka itu kenapa kembali bukan ke rumah? Coba di banyak ayatnya Allah menyebut tersesat. Karena kembali atau pulang itu harus ke rumah. Nah hanya siapa yang tahu jalan yang benar itu untuk kembali ke rumah. Karena semua manusia ternyata kan ternyata ingin ke surga, nggak ada yang ingin ke neraka. Ya, semua manusia ingin ke surga, tapi kenapa katakanlah kenyataannya ke neraka? Nyasar berarti karena semuanya yang hidup di dunia ini sedang kembali, sedang berjalan pulang itu menuju ke rumah, berarti yaitu yang tadi Allah itu berkeinginan manusia itu, atau Allah ingin menempatkan manusia itu di surga, dan dulu sudah ditempatkan di sana. Nabi Adam eta bohongan bet ngalanggar. Diusirlah ke bumi. Ternyata setelah berada di bumi, Nabi Adam pun tidak tahu jalan ke surga itu yang mana. Nah, Allah lah yang mengajarinya, Allah yang menurunkan. Nah ini ilmu dorori tinu ieu, makanya wajib ain. Makanya wajib ain ilmu dorori mah, yaitu jalan yang benar untuk pulang. Ini hanya Allah yang tahu. Makanya setiap tadi kan wajib ain, makanya setiap orang wajib mempelajari ilmu agama supaya tahu jalan yang benar untuk pulang itu yang mana. Dan ilmunya hanya Allah yang tahu. Nah, kalau dari apa yang Allah ciptakan, dari apa yang Allah ciptakan, bagi manusia Allah bagi menjadi dua, yaitu ada yang nampak, ada yang gaib. Ini ilmu dua-duanya, yang nampak juga ilmu, harus dipelajari. Yang gaib itu ilmu dan harus dipelajari. Hanya kalau ilmu yang nampak untuk sesuatu yang nampak, ilmu yang apa disebutnya syahadah. Kalau di surat At-Taghabun yang terakhirnya Allah menyebutkan alimul ghaibi wasyahadah. Allah lah yang mengetahui, alim itu alimul ghaibi
wasyahadah. Allah itu yang mengetahui ilmu yang segala sesuatu yang gaib, wasyahadah, dan ilmu sesuatu yang nampak. Jadi hakikatnya mau ilmu doruri, mau ilmu nazori, ilmu itu milik Allah, ilmu itu dari Allah. Makanya sama, mempelajarinya itu diberi pahala oleh Allah. Ya mempelajarinya itu diberi pahala oleh Allah, karena ilmu apapun hakikatnya itu dari Allah. Manusia tahu apa? Tadi kan manusia kan tidak tahu apa-apa. Allah lah yang mengajarkan ilmu. Nah, kalau sebetulnya untuk ilmu nazori juga sama. Ilmu nazori juga sama, dasarnya itu ada di dalam Al-Qur'an. Dasarnya itu ada di dalam Al-Qur'an ya. Kalau di dalam Al-Quran ada nggak penjelasan tentang air? Di dalam Al-Quran ada nggak penjelasan tentang air? Nah, di mana untuk hal yang syahadahnya, untuk hal yang nampaknya ya silakanlah lakukan penelitian, kajian, pendalaman. Kalau untuk yang gaib nggak bisa, penelitian nggak bisa. Mau apa penelitian? Gaib nggak akan ketemu. Kalau untuk yang nampak bisa. Misalnya tentang air nih ya, ayat yang kelihatannya sederhana. Yang ini afaro'aitumul ma'allazi tashrabun. Itu yang menggelitik, itu yang menggugah akal manusia untuk coba teliti, dalami tentang air itu seperti apa. Afaro'aitumul ma'allazi tashrabun. Tidakkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Andailah gitunya ada di hadapan kita gitu ada air gitu satu gelas. Tidakkah kamu perhatikan? Tidakkah kamu pikirkan air yang kamu minum? Artinya ini ada air di meja kita satu gelas itu. Coba kalau di perjalanan air sampai ada di dalam gelas di atas meja di hadapan kita itu, coba urut sebelumnya air itu dari mana, bagaimana? Sementara air yang ini sudah pada tahu nih ya, air yang ada di bumi ini kan tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Di zaman Nabi Adam keneh ya. Sejak zaman Nabi Adam, air yang ada di bumi itu jumlahnya sekian. Kalau berkurang pergi kemana? Kalau bertambah datang dari mana? Coba kalau air yang ada di bumi ini bertambah, emang dari mana? Dari luar angkasa? Terus kalau air yang ada di bumi ini berkurang, perginya kemana? Ternyata air itu kan, ini salah satu sifat airnya. Air itu kalau diam, lukutan, bahasa orang nama cai, malah mau disimpan itu lukutan. Makanya laut itu tidak diam, mun laut diam lukutan atau laut teh, maka ding lega pisan geura lukut wungkul atau lu bersih bener. Sementara air laut kan jernih. Air laut itu jernih, asin rasanya. Nah, itulah yang membuat air laut itu jernih, gak asin. Sementara yang diminum oleh manusia kan bukan air yang asin, air yang tawar. Nah, ternyata kan kalau menyuling air itu air laut sampai menjadi air tawar yang bisa diminum, mahal teh sagelasna ge sabaraha. Untuk menghasilkan air satu gelas sajanya menyuling air laut sampai menjadi air tawar yang bisa diminum sagelas teh sabaraha, mahal eta teh. Tapi Allah lah yang menyaring. Allah yang menyaring. Namanya juga daratan. Kenapa ada air di darat? Daratan mah atuh daratul haya cai, mun lautan air. Tapi kan manusia itu Allah tempatkan di darat, bukan di air. Sementara tidak ada makhluk hidup
Tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa air, itu nggak ada. Tidak ada makhluk hidupnya yang bisa hidup tanpa air. Ya kalau makhluk hidup yang hidup di air, berubur misalnya balakutak, cai loba mana mah. Iya ini di darat kumaha? Karena makhluk hidup tidak akan bisa hidup tanpa air, maka airnya oleh Allah dibawa ke darat. Ya, airnya yang oleh Allah dibawa ke darat. Jeung nu aneh mana cai muncul di puncak gunung aneh. Makanya ada air terjun, itu kan air dari atas berarti kan. Lamun jelema nu nyieun kompana tah ti jero taneuh nepi ka puncak gunung harus kekuatan berapa pompanya untuk bisa menaikkan ke atas puncak gunung. Terus ngalir ke handap. Eta ilmu nazorina nu kitu mah silahkan, tapi dasarnya singkat. Allah bicara, afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun. Tidakkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Eta perhatikan sih, tanya mun cek urang mah. Sama meh aya di gelas. Di mana tadi? Di mana? Di mana? Di teko. Sama di teko. Terus itu, geningan di laut anger asalna mah da cai mah di laut. Dibawalah ke darat eta nu hebat mah menaikkan air. Puguh deui disaringna mah disulingna mah tadi penjelema mah mahal hayang sagelas ge. Sementara kita kan kalau ngebor air yang keluar kan tawar kan tidak asin. Disaring teh prosesnya pasti disuling lah, hanya sebutnya disuling secara alami. Ya, yang kemudian nah itulah tadinya muncul lah cai mah di gunung aya teh aneh teh muncul nanti. Ongkoh cai teh kahanap gitu tapi ari keluar ti luhur. Kompana eta teh teuing sabaraha watt mah. Dari dalam tanah nih ya, dari dalam tanah Allah naikkan sampai ke puncak gunung, kemudian ya turunlah memberi kehidupan tadi tak untuk seluruh makhluknya, karena tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa air, itu nggak ada. Nah itu di situ ada ilmu nazorinya, ya silakan pelajari, ya silakan pelajari, apalagi untuk salah satu ibadah yang Allah adakan untuk manusia itu salah satu lah gitunya yang kita menyebut salah satu adalah terkait dengan air, yaitu wudu. Berarti kan air harus ada karena manusia harus wudu, harus sholat, berarti air ini harus ada. Jadi pelajarilah oleh manusia, didalami, kemudian sampai kepada bagaimana caranya untuk memunculkan air. Nah, sekarang ini kan sudah ditemukan sampai dengan cara membuat sumur artesis yang airnya keluar sendiri. Tanukar itu ilmu nazorina. Ilmu dorina mah kade wudu ulah salah. Wudu tidak boleh salah. Ya karena wudhu ini, ya ini mungkin masih ingat nih ya yang dulu pernah ini nih. Ini diantara keutamaan wudhu diantaranya. Miftahul jannati as-sholatu wa miftahus sholati al-wudu. Kunci pembuka pintu surga adalah sholat. Dan kunci pembuka sholat itu adalah wudhu. Miftahul jannati as-sholatu. Bahasa kitanya miftah itu kan isim alatnya. Dalam bahasa Arab itu seetik miftah itu kan isim alat. Mirsam itu kan alat-alat untuk rosama menulis. Mirsam berarti alat tulis. Kalau fataha yaftahu fatahan membuka. Kalau miftah berarti alat untuk membuka. Kalau di kita bahasanya apa gitu alat untuk membuka nih?
linggis cokel lah pantas surga teh geuleuh atuh teu dibuka wae bongkar we dasar ada kebahagiaan keur di dunya aja lama berarti sok cokelan pantau ya keur di dunya nanti cokelan deh pantau teh kulinggis kunci anak kunci berarti kan sebutannya ya kunci lah gitu kunci untuk membuka pintu surga itu adalah sholat. Di hadis itu Rasulullah menggunakan kata miftah artinya ya gitulah anak kunci sebutannya kunci untuk membuka pintu. Kalau disebutkan kunci berarti pintu surga itu punya kunci khusus. Seperti di sini juga setiap pintu kan kuncinya masing-masing. Mana masa ada satu pintu setiap orang yang pegang kunci bisa muka tong dikunci atau percuma buat apa? Kalau ada pintu gitunya semua kunci ya semua orang pegang kunci dan kunci yang bagaimanapun bisa dipakai muka. Nah naonan dikunci atuh. Artinya kunci pembuka kunci pintu surga itu khusus nggak bisa beda-beda. Itu yang ditekankan oleh Rasulullah kan sallu kama raaitumuni usolli salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui kalian tahu bagaimana aku salat eta kunci pintu surga mah beda dengan Nabi ini beda berarti ya beda berarti kan karena ini gambarannya kan Rasulullah menggambarkan kunci kalau kunci kan ada geriginya biasanya satu pintu itu meskipun kelihatannya hampir sama seperti kunci motor gitu kan merek yang sama bisa nggak kunci yang ini dipakai untuk motor yang mana saja ya satu jenis bisa nyebut merek deh ayam dibayar hantu gitu misalnya motor jenis apalah gitunya meskipun sama gitu satu jenis tapi kan kunci tetap masing-masing satu motor ya satu kunci nanti ini motornya bedanya punya kunci sendiri padahal kelihatannya kan hampir sama kan geriginya. Nah kunci pintu surga itu adalah sholat. Nah sholatnya yang mana sok we beda jeung Nabi mah moal bisa dipakai muka pantai surga moal. Makanya Rasulullah kan sangat menekankannya di hadis itunya sallu kama raaitumuni usolli karena itulah kunci pembuka pintu surga. Beda sholatnya dengan Nabi salah kunci salah kunci berarti makanya Rasulullah tadinya sekali lagi sangat menekankan urusan sholatnya. Ternyata ini salah satu ini keutamaan sholat iya hadis ini ya keutamaan wudhu juga iya karena seseorang juga tidak bisa masuk ke dalam sholat tanpa wudhu. Nah wudhunya sendiri, nah ini ilmu doruri. Semua orang harus bisa, harus benar kalau wudhu. Bagian ilmu nazarinya, cai tak ayakeun dah kumaha, maneh cek Allah teh atuh. Bagian yang nampaknya itu bisa didalami, dikaji oleh manusia tadi. Wudhu perlu air. Bagaimana caranya mengadakan air? Emang ada ayatnya? Emang ada hadisnya cara mengadakan air? Nggak ada. Karena itu termasuk ilmu yang nampaknya. Itu ilmu yang nampak, yang bisa dipelajari, dikaji, didalami oleh manusia. Nah ilmu tentunya ilmu yang harus lebih didalami, harus lebih dipentingkan adalah ilmu doruri, ilmu agama. Yang garis besarnya gitunya ilmu agama ini adalah ilmu tentang jalan pulang yang benar. Karena manusia itu manusia itu harus masuk surga karena Allah menginginkan manusia berada di sana. Manusia itu makhluk yang Allah disebutnya kan ya, makhluk terbaik, makhluk yang oleh Allah itu ditempatkan derajat yang paling tinggi di surga, ditempatkeun ge
manusia mah. Dan harus ke sana. Kena eta Nabi Adam tano. Carekan gitu sararea wanian ka Nabi Adam. Atuh baheula bet ngalanggar kita bet di surga teh. Jadi we urang lahir di dunia riweuh ya teh nyaho jalan. Jadi we urang ripuh riweuh teh nyaho jalan. Mun Nabi Adam teu ngalanggar moal diusir urang lahir di ditu geunah sigana tidak perlu perjuangan dan doa di surga tidak lahir di ditu. Ternyata ya itulah skenario tadinya Allah. Dan Nabi Adam pun ternyata harus mempelajarinya. Nabi Adam juga harus mengetahuinya jalan ke surga itu menuju yang mana. Nah yang ini juga nih di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Yang huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan min rasulan min anfusihim. Tayya nu ieu teh Allah mengutus nabi teh yatlu alaihim ayatihi yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat dari Allah. Wa yuzakkihim dan membersihkan mereka, membersihkan manusia sebetulnya intinya ya. Rasul itu mengajarkan ilmu kepada seluruh manusia. Dan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah ini bukan dari dirinya. Tapi wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan, diucapkan Rasulullah itu bukan dari dirinya. Itu adalah wahyu. Itu adalah ucapan, itunya ucapan. Ya ilmu lah itu intinya, itu ilmu dari Allah. Makanya di ayat Al-Jumu'ah ini yatlu alaihim ayatihi. Rasul itu yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, kepada manusia. Wa yuzakkihim dan Rasulullah itu dengan ilmu ini nih ya, membersihkan mereka. Kita membersihkan mereka dari apa? Dari pangkalnya adalah kebodohan. Karena manusia tadi dilahirkan, semua manusia dilahirkan dalam keadaan bodoh. Sebetulnya bodoh pan berartinya. Ya sebuah manusia itu dilahirkan dalam keadaan bodoh. Gak ada yang pinter, gak ada yang berilmu, tidak ada yang punya pengetahuan. Semuanya bodoh. Semuanya bahkan kan lah pakai nakiroh lah atau sayan teh nakiroh la ta'lamuna sayan nakiroh itu artinya benar-benar umum, tidak tahu apa-apa. Pangkal kebodohan inilah atau pangkalnya adalah kebodohan yang membuat manusia itu menjadi kotor, makanya dibersihkan. Nah inilah diantara mungkin inilah keutamaan ilmu. Yuzakkihim, membersihkan mereka dari apa? Dan bodoh mah bebas tadi. Ya karena bodohnya sehingga mereka gambarannya kalau dulu di ayat tersebut meskipun ayatnya khusus itu nanti dari awal nanti huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum, ya pakai minhum ya, dari mereka, dari kalangan mereka. Kemudian Rasulullah ini apa? Yatlu alaihim, membacakan kepada mereka. Anggaplah ini Rasulullah dengan orang-orang jahiliyah saja dulu nih ya. Allah kan mengutus dari kalangan mereka. Minhum, dari kalangan mereka. Rasulullah itu kemudian yatlu alaihim, beliau ini yang membacakan ayat kepada mereka. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka dari apa? Karena kebodohannya lah, maka diantaranya, maka mereka itu kan disebut jahiliyah. Jahiliyah itu kan disandarkan kepada jahlun, bodoh mereka itu. Karena kebodohan itulah kemudian mereka bagaimana? Mereka kufur, mereka musyrik, mereka maksiat.
lengkap tahku bodoh mah. Ini disebut yuzakihim, membersihkan mereka. Membersihkan dari apa? Eta tinu bieu tah. Membersihkan dari kekufuran mereka, membersihkan dari kemusyrikan mereka, membersihkan dari kemaksiatan mereka. Dibersihkan oleh apa? Oleh ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah. Bukan Rasulullah yang membersihkan, bukan. Karena Rasulullah ini kan hanya menyampaikan. Umar bin Khattab sadarnya oleh siapa? Emang oleh Nabi? Bukan. Benar nggak Umar bin Khattab gitu kan sadar tobat kemudian masuk Islam oleh Nabi? Bukan. Bukan oleh ayat gitu kan oleh ayat. Ketika dia Umar bin Khattab ini mendengar ayat yang sedang dibaca oleh adiknya sendiri, bukan langsung oleh Nabi. Nah inilah kan dengan ayat itu Umar bin Khattab sadar, bertobat, masuk Islam. Setelah masuk Islam bagaimana? Bersih Umar bin Khattab, kemusyrikannya ditinggalkan, kekufurannya diganti dengan keimanan, kemaksiatannya berhenti, diganti dengan beramal soleh. Eta ku ilmu eta mah dibersihkan gitu oleh ayat yang dibacakan oleh Rasulullah kepada mereka. Bukan Rasulullah yang mengubah Umar bin Khattab, ayat yang mengubah Umar bin Khattab. Wa yatlu alaihim ayatihi, dibacakanlah oleh Rasulullah kepada mereka. Wa yuzakkihim, jadi Rasulullah itu menganggaplah Rasulullah membersihkan mereka. Tak membersihkan dari apa? Pangkal. Kenapa mereka demikian? Pas sebutan teh jahiliyah. Odoh berarti eta teh mata kitu ge. Ya bodoh kan, makanya jahiliyah kan pas bisa namanya itu jahiliyah, bodoh pangkalnya. Bodoh itu artinya kan tidak punya ilmu. Seperti itulah kenyataannya dulunya, seperti itulah kenyataan dulu. Sekarang juga sama sih. Dah ya kayak gitu jahiliyah sebutannya. Ya orang yang tidak punya ilmu apa namanya? Jahlun namanya. Jahlun itu bodoh. Bodoh tentang apa? Saat itu ya di zaman Rasulullah ya. Sudah ada perhiasan atau belum? Perhiasan dia di zaman Rasulullah ada gak perhiasan? Ada apa? Ayat zakat nage zakat huli disebut tete zakat perhiasan yang terbuat dari emas. Di zaman Rasulullah nih 15 abad yang lalu berarti ada zakat perhiasan. Berarti perhiasannya sudah ada kalau begitu. Emang benar sudah ada. Kemudian Rasulullah juga kan melarang nih Allah intinya ya, melarang perangkat makan terbuat dari emas dan perak. Ya, untuk orang Islam gitu ya diharamkan. Ya, perangkat makan teh bukan hanya piring sih, piring apa namanya gelasnya, garpunya, sendoknya itu tidak boleh, dilarang terbuat dari emas dan perak. Artinya saat itu kan emas dan perak sudah ada. Dan sudah ada aja yang dibentuk jadi perhiasan. Ada yang jadi alat makan berarti. Ada yang jadi anu. Saat itu kan berarti mereka sudah bisa mengetahui tempat ada emas di mana, mengambilnya bagaimana, kemudian memprosesnya bagaimana sampai jadi perhiasan kah, jadi apa namanya alat makan kah, gering pala linter teh. Ternyata kan mereka punya ilmu untuk hal seperti itu. Ya untuk hal-hal demikian mereka artinya disebut jahiliyah, makanya disebut jahiliyah teh bodoh tentang apa? Ternyata untuk hal-hal seperti itu kan perhiasan sudah ada, alat perang sudah ada. Artinya orang-orang saat itu juga sudah tahu kan, sekarang juga kan sama kan. Lokasi terdapatnya emas di mana?
Cikotok, alah. Di Cikotok di mana? Nu di Sukabumi perbatasan jeung Bogor teh. Terus gurandil ngabring ka ditu. Gurandil teh tukang ngagali emasna sebetulnya teh gurandil. Artinya tahu lokasi emas ada di mana, tahu menambangnya bagaimana. Itu bukan hari ini, bukan ilmu baru yang demikian. Di zaman Rasulullah juga orang sudah tahu yang demikian. Nah, kenapa orang-orang Mekah anggapnya orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy saat itu Allah menyebut mereka jahiliyah, bodoh. Bodoh apanya? Bodoh tentang apa? Nah, iya bodoh nanti, bodoh dengan kebodohan ini sehingga mereka kufur, mereka musyrik, mereka maksiat. Allah mengutus nabi dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayatnya, taku eta berilmu teh ku ayat. Yuzakihim, bersihlah mereka dari kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan. Wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasulullah yang mengajarinya kan, Rasulullah yang mengajari ya, karena memang seorang nabi. Itu tugasnya. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itulah yang mengajari kepada mereka Alkitab itu Al-Quran, Al-Hikmah itu kalau hikmah yang benar sih, mengajari Al-Quran dan tafsirnya gitulah anggapnya dan penjelasannya. Wa in kanu min qablu lafi dolalin mubin. Sebelumnya mereka ya benar kan, ini sesat. Ini contohnya nih ayat ini. Wa in kanu min qablu, padahal sebelumnya, sebelum Allah mengutus Rasul di sana, wa in kanu min qablu, nah sebelumnya mereka itu fi dolalin, sesat hidup mereka teh. Ya ini disebut sesat di sini seperti apa, yang bagaimana sih sesatnya? Cara palen balik ke surga jalan nu mana? Itu nya dolalinnya wa in kanu min qablu la fi dolal. Sebelumnya, sebelum diutus Nabi di sana, mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Wa in kanu min qablu la fi dolalim mubin. Ayat ini diantara nih yang jelas nih menunjukkan inilah keutamaan ilmu, membersihkan manusia dari yang tadinya, di mana hal itu yang tadi kenapa sampai musyrik, kenapa sampai kufur, kenapa sampai maksiat, bodoh mereka itu, makanya Allah menyebut mereka jahiliyah. Yang bodoh itu kan berarti tidak tahu ilmunya. Kemudian Allah mengutus Nabi di sana. Nah, inilah ilmunya. Dengan ilmu itu maka bersihlah mereka. Bersihlah mereka dari kemusyrikan, dari kekufuran, dari kemaksiatan. Dan juga tentunya yang asalnya, sebelumnya di ujung ayatnya tadi, asalnya mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Asalnya sesat, kemudian dengan ilmu maka mereka itu kemudian menemukan jalan kembali yang benar. Banyak lagi sebetulnya ya tentang keutamaan ilmu. Sebetulnya ilmu nazari tadinya, ilmu nazari juga harus dipelajari. Ya, contohnya misalnya kalau tentang tentang pertanian lah itunya, tentang pertanian. Nah, kalau tidak ada yang mempelajarinya, terus manusia nanti mau makan bagaimana? Bahkan kalau di universitas kan ada jurusannya teknologi pangan. Ya jurusannya teknologi pangan itu ada kebutuhan itu baranghakan. Dan jalan apa kudu dahar tuh. Jadi pelajarilah gitu kan terus, teknologi mah berinovasi. Ya benar, itu mempelajari yang demikian itu wajib. Tapi kan tidak mesti semua orang.
Kalau yang demikian, nah ini nih ya keutamaan ilmu yang ininya. Meskipun ilmu nazari juga ada keutamaannya, tapi terutama ilmu yang ini di antara keutamaannya ditunjukkan oleh ayat yang tadi surat Al-Jumu'ah ayat 2-nya yang membersihkan manusia. Membersihkannya itu dari yang tadinya tiga hal: kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan. Karena pangkal dari semua ini, pangkal dari kesesatan yang disebut di ujung ayatnya itu adalah bodoh karena tidak punya ilmu. Nah, dengan ilmu ini gitu kan yang Allah turunkan. Nah, karena pada dasarnya atau intinya yang tadi bahwa ketika Allah mengusir Nabi Adam ke dunia, Nabi Adam sendiri tidak tahu jalan untuk kembali ke surga yang mana. Sementara di dunia kan hanya usiran. Di dunia ini hanya usiran, bukan untuk selamanya kan. Bukan untuk selamanya di dunia, hanya ya usiran lah gitu. Dah bahasa eta ker pertandingan kandang riweuh sih. Ker pertandingan home riweuh penonton rese. Jadi diusir lain rek salirana di ditu. Harus kembali ke rumah. Nabi Adam sendiri tidak tahu jalannya. Nah, yang disebut sesat tadi bodoh karena tidak tahu jalannya. Allah kemudian mengajari, Allah menurunkan ilmu melalui para nabinya. Yang intinya ilmu yang diajarkan oleh para nabi ini ilmu tentang jalan kembali yang benar. Yang disebut dengan sirotol mustaqim, jalan yang lurus, itu jalan yang benar untuk kembali ke rumah kita teh. rumah kita judulnya teh surga teh. Harus ke sana, jangan tersesat. Tapi kan kalau tanpa atau bukan ilmu dari Allah, gak akan ada yang benar. Allah menyebutnya semuanya tersesat, berarti seperti di ayat yang barusan. Wa in kanu min qablu lafi dolalim mubin. Makanya wajib hukumnya, wajib ain. Wajib ain ya, mempelajari ilmu agama. Sebutannya kalau dalam ilmu usul fikih tadi ilmu doruri. Ilmu doruri itu tidak dipelajari salah. Setelah dipelajari tidak diamalkan juga tetap salah. Kalau ilmu nazari mah setelah dipelajari terus tidak diamalkan, tidak dipraktekkan, itu dosa. Ari kuliah ilmu pertanian kadituna tinggalin dagang, atuh kernaon kuliah pertanian, atuh bisa gitu ilmu nazari bahkan baik, tidak berdosa, tidak diamalkan, artinya kan ilmunya tidak diamalkan. Atuh lain sekolah akuntansi baheula teh rek dagang menghitung batis kudu bener. Atuh ari kitu bae ai sekolah macul gara kadituna dina meja nulis kumaha ieu teh. Itu ilmu nazari enggak ada masalah. Tetapnya waktu mempelajarinya asal diniatkan itu bahwa belajar itu wajib. Waktu belajarnya dapat pahala. Setelah selesai belajar tidak diamalkan, gak ada masalah kalau ilmu nazari. Begitulah dari jurusan macul pertanian. Kan itu nanti gedon dagang gitu batik kumaha itu tanah atau garap. Itu gak ada masalah. Tapi kalau ilmu agama, ilmu doruri tidak dipelajari dosa, artinya salah itu dosa gitu ya. Tidak belajar ilmu agama itu dosa, setelah dipelajari tidak diamalkan juga dosa. Pada akhirnya manusia itu kan terbagi menjadi 3 golongan nih kalau menurut surat Al-Fatihah. Ini terkait dengan ilmu dan amal nih ketiga-tiganya. 1 allazina an'amta alaihim, 2 maghdub, 3 dolin. Sebanyak itulah ya penjelasan di dalam Al-Quran itu. Sebanyak itu penjelasan di dalam Al-Quran. Ya inilah intisarinya kan, Al-Fatihah itu intisari ringkasan dari seluruh ayat.
Nah, intinya manusia itu akan terbagi menjadi 3. Allazina an'amta alaihim, yaitu yang diberi nikmat oleh Allah kan. An'amta alaihim itu kan telah diberi nikmat oleh Allah. Kemudian ada yang magdub, ada yang dolin. Kalau yang an'amta alaihim itu artinya orang yang berilmu dan beramal. Kalau yang magdub itu yang berilmu saja tidak beramal. Nah, tata pengetahuannya sudah tahu tapi tidak diamalkan, atau ketika beramal malah sengaja berbeda dengan pengetahuannya, atau amalannya itu tidak sejalan gitu dengan pengetahuannya. Kalau yang dolin itu yang beramal tanpa ilmu. Ya, kalau yang dolin itu yang beramal tanpa ilmu. Kalau yang magdub berilmu, anggaplah berilmu, punya pengetahuan, tapi amal tidak sesuai. Malah sengaja gitunya seolah Yahudi itu kita lah. Yang seperti ininya Yahudi itu yang mereka itu tahu sebetulnya, tapi sengaja. Mereka beramal sengaja melakukan yang bertentangan, berbeda dengan apa yang diketahuinya. Nah, pada akhirnya, nah ini ya yang an'amta alaihim itu orang yang berilmu dan beramal. Tentu ini kan ilmunya ilmu agama. Karena tadi kan kalau ilmu nazari tidak diamalkan juga nggak apa-apa, tidak berdosa. Kuliah di pertanian terus kadituna di bank kumaha gitu. Ai kuliah pertanian hari digawe gitu di bank nah satu nyambung bae dari Indonesia mah menang kalem lah sah di Indonesia mah. Tapi kalau ilmu agama nggak bisa diajar kieu ini ngamalkeun. Nah seolah-olah ini kan yang dipelajari ilmu pertanian tapi nanti yang diamalkan ya di bank mah nggak ada macul atuh. Di bank mah ilmu perbankan, beda apa yang dipelajari dengan apa yang dipraktekkan, apa yang dikerjakan. Kalau ilmu agama kan nggak boleh. Nah, ilmu doruri mah sifatnya demikian. Tadinya ilmu doruri mah tidak mempelajarinya salah, gitulah. Setelah mempelajarinya tidak diamalkan juga magdub kategorinya. Setelah dipelajari tapi tidak diamalkan. Tak itulah yang tadinya yang menjadi salah itu baru salah satu dari keutamaan ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini yaitu ilmu dorurinya, karena ilmu doruri ini sifatnya wajib ain, kewajiban yang berlaku untuk setiap individu. Ya yang terutama yang tadi yang sudah disebutkan. Tolabul ilmi faridatun ala kulli ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi kandinya. Bagi setiap muslimnya ala kulli muslimin, itu menunjukkan kewajiban individu atau wajib ain, di mana wajib itu kan definisinya kalau dikerjakan diberi pahala. Artinya belajar itu diberi pahala, akan mengerjakan tolabul ilmi itu belajar. Kalau dikerjakan diberi pahala, kalau tidak dikerjakan disiksa atau berdosa disiksa. Itu ilmu agama. Nah, keutamaannya itu tadinya bersih gitu, dengan ilmu agama ini itu menjadi manusia yang bersih dari itu tuh tadinya bagi orang-orang jahiliyah yang ini disebutnya istilahnya makanan sehari-hari bagi mereka mah kufur, musyrik, maksiat, matu kendaran sepopoe gitu mah. Dibersihkan malah dari yang artinya itu sudah melekat setiap hari dengan orang jahiliyah, kufur, musyrik, maksiat, dibersihkan oleh ilmu yang dari Allahnya. Allah mengutus seorang rasul dari mereka, kan rasul ini diutus oleh Allah. Tadi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa eta yang dibawa oleh rasul
Dialah yang mengutus rasulnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Inilah yang dibawa oleh Rasul, yaitu petunjuk. Huda itu petunjuk, pegangan, pedoman. Wadinil haq, dan agama yang benar, agama yang al-haq, benar yang sebenar-benarnya. Ilmu inilah yang diantaranya tadi membersihkan manusia, yu'allimuhumul, berilmu, artinya berilmu dengan ilmu dari Al-Quran dan hikmah. Keluarlah manusia dari kesesatan yang nyata. Terus itu dua-dua ya. Dua-dua tuh ayat apa tuh? Ada pertanyaan? Waduh. Ayah, ya yang melalui mimin ya rupanya ada pertanyaannya. Pertanyaan nih, bolehkah mengqashar sholat ketika mukim dalam kondisi sakit parah di rumah sakit? Qashar hanya berlaku bagi yang sedang safar. Ya, qashar hanya berlaku bagi yang sedang safar. Qashar nih ya. Kalau jamak itu boleh juga untuk yang mukim meskipun sehat. Karena ini pertanyaannya, bolehkah mengqashar sholat ketika mukim? Alasannya karena sedang sakit parah gitu, dirawat di rumah sakit. Nggak boleh. Mengqashar sholat itu hanya untuk yang sedang safar. Tapi kalau menjamak itu boleh juga bagi yang sedang mukim. Tapi yang boleh itu hanya jamak takhir. Jamak takhirnya yang boleh, misalnya zuhur dengan asar di jam mukim nih, menjamak zuhur dengan asar dikerjakannya di waktu asar, nggak boleh di waktu zuhur. Di qashar nggak boleh. Qashar itu hanya untuk yang sedang safar. Itulah nomor satunya pertanyaannya. Dengan ini kondisi sakit parah dirawat di rumah sakit semampunya, tapi tetap tidak di qashar. Ya semampunya, yang infusan, yang ngagoler, boro-boro bisa berdiri, duduk saja nggak sanggup, ya sudah sholat sambil berbaring. Kan demikian kan dalam hadisnya, selalu iman, sholatlah sambil berdiri. Fa in lam tastati faqaidan, kalau tidak bisa sambil berdiri, kerjakan sambil duduk. Fa in lam tastati, sambil duduk juga tidak bisa, fa ala janbin, ya sholatlah sambil berbaring. Selebih dari itu nggak ada lagi nih. Kalau tidak kuat juga sholat sambil berbaring, ya nggak sana tuh orang sholatan ku sararea. Gitu. Berbaring saja nggak bisa orang sholat. Tan itu ku sararea. Jadi nggak bisa, hanya qashar hanya bagi yang sedang safar. 2, fidyah atau qada, menyusui plus haid. Yang pokok yang mana? Ya yang sedang ibu menyusui kemudian haid. Nah, waktu menyusuinya itu fidyah. Bagi ibu yang menyusui itu berlaku fidyah. Tapi ketika haid, dia ini sedang haram saum. Dia ini sedang haram saum, tidak ada saum. Bagi yang sedang haid bahkan nggak boleh. Nah, tapi kan ya kapan mau kodonya, kan pasti tetap menyusui. Sebetulnya mengkodok saum tidak terbatas oleh Ramadan berikutnya. Karena hanya ada ayat yang menerangkan demikian, fa'iddatun min ayyamin ukhor, ganti kodok lah gitunya, ganti kodok lah di hari-hari min ayyamin ukhor, di hari yang lain. Ulah ngodoan bulan Ramadan mah. Ngodoan bulan Ramadan. Atau niatna 2 berenat.
nya di bulan Ramadan, saum Ramadan sekalian ngodoan. Tuh, gak boleh. Min ayamin ukhor teh gantilah di waktu yang lain. Seperti orang yang sudah tidak sanggup, orang yang sudah tidak mampu saum, nah ini ibadah saum itu ibadah badaniah. Ya, seperti sholat, ibadah badaniah artinya harus dilakukan sendiri, nggak boleh diwakilkan. Diwakilkan mah di sholatan teh ya tuh. Tuh, coba pakai sholatan gen saya gitu. Tuh, sok pae heula tuh. Tidak kemudian bagi yang wa alalazina yutikunahu, bagi orang yang sudah tidak sanggup nih saum nih. Tidak sanggupnya, tidak mampu lah, itu bisa tidak sanggup. Nah, fa'enan fa fidyatun, fidyah itu untuk orang yang ayatnya itu sebetulnya ayatnya orang yang tidak sanggup, tidak mampu saum, maka diubah oleh Allah dari ibadah badaniah, ternyata kan badannya sudah tidak kuat, tidak sanggup, diganti oleh Allah dengan fidyah. Bukan kodo berarti, karena kalau tahun ini bagi orang yang sudah tidak mampunya, diantara tidak mampunya itu karena alasan usia, karena sudah tua bangka. Tua bangka itu tua pisan, nggak ada kesan jelek sebetulnya, karena umurnya sudah tua gitu ya, tapi masih sadar, artinya masih sadar, masih tahu itu ini bulan Ramadan ada kewajiban saum, tapi kalau melakukan sudah tidak sanggup, kodoan apa beki baju itu beki ripuh awak teh atuh lain jadi kuat. Baru bulan Syawal teh ngolotan awak teh lain jadi kuat beki ripuh, makanya oleh Allah yang geus lah teu sanggup mah ganti dengan fidyah. Nah ini nih ya, ketika haid kodo ngerwe ngodoannya itu kan masih dalam masa menyusui, fidyah berarti menyusui mah. Ya, bagi yang menyusui gitunya berarti dia ini diganti dengan fidyah. Nah, masa haidnya misalnya ya kan tidak ada saum, ya pantai saum saja karena haid, nanti dibayar di bulan yang lain, kan nyusuan teh. Nah, samalah gitunya dengan orang yang sudah tua gitu, itu ripuh itu sanggup saum teh, oleh Allah diganti fidyatun ta'amu miskin. Kalau sudah tidak sanggup, oleh Allah diganti, disebutnya ya, diganti ibadah saumnya, dialihkan, diubah menjadi fidyah. Itu kan ibadah harta jadinya, bukan badannya kan, tapi mengeluarkan harta. Kalau sudah urusan harta, reksa hawelah nu mayar nama bisiun apaan anu menyusui mau pemajikan anak bayar saha aing deui cek salakina teh aing deui urusan duit. Anggar bayar mah salakina nu fidyah mah itu menyusui pada pemajikan anak nu bayar saha. Ibadah maliyah mah memang demikian, boleh asal lunas. Misalnya si A punya utang, lalu si B kawannya atau saudaranya misalnya ngerakeun boga hutang sabaraha, mang mayarkeun ku saya dibayar lunas pokoknya batur nu bayarna ge manehna mah ngajuk deui kan itu teh ayeuna aya nu mang mayarkeun cenah ngajuk deui we sia eta mah. Kemudian ketika iktikaf, bolehkah sholat syukrul wudu di serambi? Ulah wayahna iktikaf mau wudu harus cepat, ya harus cepat kembali lah gitunya. Kalau pada intinya orang yang sedang iktikaf itu tidak boleh keluar masjid sama sekali gitunya, tidak boleh keluar dari, namanya juga iktikaf teh naon sebetulnya teh bahasa orang nama semedi lah gitu. Udah diam di dalam masjid ya, tapi kan ada keperluan panggilan alam itu bisa ditolak gitu, panggilan alam
Tapi aku klosetna kudu dibawa ke jero masjid kan nggak boleh. Artinya itu tidak bisa, tidak dilakukan, itu wudu sajanya, harus cepat kembali lagi. Ulah nyalse gitu di luar nanti nggak boleh. Dan ngamanfaatkeun eta, ngamanfaatkeun keur meunang keluar darek wudu. Geus wudu wungkul lain oleh tuluy jadi nu sajana ge. Jadi mengpeng di luar gitu tah. Jadi berlama-lama di luar itu karena pada intinya yang sedang i'tikaf itu sebetulnya gitu ya tidak boleh sebetulnya keluar sama sekali. Siga nuker di karantina gitulah di eta nu i'tikaf di karantina di masjid sudah di Wisma Atlet we teu meunang keluar. Ya di karantina karena Covid teu meunang keluar kecuali eta panggilan alam kecuali ka zaman. Harus segera gitu artinya jangan berlama-lama gitu berada di luar masjidnya hanya untuk keperluan pokok saja wudu balik lagi berarti. Kemudian apa keutamaan i'tikaf dan tujuan i'tikaf? Wah banyak sih. Di antaranya ini ya, kalau untuk yang sudah untuk yang sudah berumah tangga mah gitunya, berarti itu menunjukkan kestabilan rumah tangga. Emang ditinggalkan 10 poe tadi mah kumaha gitu. Ini artinya ditinggalkan 10 hari oleh kepala rumah tangga, itu kondisi di rumahnya bagaimana? Nu hayo we disusulan, atuh uleg seulah waka i'tikaf atuh kitu mah. Hayo we disusulan itu teh pemajikan teh riweuh deui, geus tong waka i'tikaf atuh ari kitu mah. Ini menunjukkannya kondisi sebuah rumah tangga yang itulah bisa ditinggalkan berarti di rumahnya sudah aman terkendali. Berarti ulah mun hayo we disusulan nu keur i'tikaf teh nepi ka batal, batak geus ulah waka teh i'tikaf teh gitu mah. Ya itulah diantaranya menunjukkan itu kondisi ya satu keluarga yang itu yang harmonis dan ya sampai bisa demikian gitu. Memang di kalau untuk yang sudah berumah tangga mah ya dipersiapkan dulu lah sebelumnya gitunya kemungkinan bagaimana kalau ditinggalkan. Jadi eta pajikanan musing geuning pokona mah. Hayo disusulan kumaha. Keur i'tikaf teh diganggu hayo lain ngadukung lain ngadukung kada hayo ngare eta ngarecokan. Apakah sila itu belum teuing atuh pertanyaan teh. Saya sebenarnya teh tuh kira ya nyambung halanya ada kahanap nih ada tentang tadi fidyahnya gitu sudahnya nyungkeun dijelaskan sakedik perhitungan fidyah yang harus dibayar. Fidyah yang harus dikeluarkan lah gitunya oleh seorang yang fidyah itu disesuaikan dengan makannya sendiri. Ya disesuaikan lah dengan makannya sendiri. Lamun nu biasa 3 kali atau 3 kali keluarkeun hitung makan pagi, makan siang dan makan malam. Sekali we ngeluarkeun ayo di dahar kemarin 3 dikeluarkeun hiji sok kitu ari teh mun atuh keluarkeun teh hitungan teh jadi 5 atuh kan bae leuwih ge sedekah seleuwihna mah kan artinya kan sebagai fidyah kan ibadah khusus kan fidyahnya tapi kalau mengeluarkan nilai lebih dari yang kalau ukuran makannya sendiri sekian tapi mau membayar lebih nah selebihnya jadi sedekah. Kalau untuk hal seperti itu kan mau ketika mengeluarkan zakat atau apapun mengeluarkan lebih itu lebih baik. Tapi pada intinya pada dasarnya ini ya mengeluarkan atau fidyah yang dikeluarkan itu sesuai lah dengan yang biasa dimakan oleh dirinya orang yang fidyah. Makanan pokok lah itu jeung ieu nama jeung ngemil nama. Padahal pakai ngemil nah itu dapat bayar itu dihitung itu batu per hari makan atau per kali makan ya tahu ya sehari ya pokoknya apa seperti yang biasa lah gitunya dia itu makannya seperti apa sejumlah itulah yang dikeluarkannya
atau berapa kali makan dalam sehari? Sugan biasanya separa kali, biasanya duanya dua, weh. Yang biasanya dua ya dua, yang biasanya tiga ya tiga, hanya di acuannya lah gitunya. Apa yang dia makan itu sehari-hari. Nanti ya teh nu mana ya teh kayak aduh weh 11 ini terakhir ya. Pacaran ketika sedang saum batalkah? Maksud lo kumaha itu maksudnya pertanyaan teh. Emang pacaran teh kumaha sih? Ini pertanyaan ke-11 sih, tapi itu yang menarik sih. Mau bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, itulahnya yang disebut pacaran itu seperti apa? Sebetulnya kalau ini kan alami, tadinya panggilan alam deh ya. Ini kan alami, manusiawi. Kalau ada saling ketertarikan antara laki-laki dan perempuan, ya sebutlah jadian. Ada kita apa kan? Kacau ya. Tapi tetap kan nggak maksudnya ini tidak mengubah bagaimana adab bergaul kah sebutannya, bergaul atau bagaimana adab bergaul, berhubungan, berinteraksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sama aja. Mau sama pacar mau bukan gitu, sama adab Islam mah. Tak ini pertanyaan pacaran ketika saum kumaha sih maksudnya itu teh? Emang di luar saum sakumaha gitu kira itu. Emang pacarannya waktu di luar saum bagaimana? Tapi nggak batalkan. Sama saja pokoknya mau di bulan Ramadan, mau di luar bulan Ramadan, mau sama sebutnya pacarnya, kan ada wajar gitu kan, yang seperti itu lah naluri loh gitu mah. Mau di bulan Ramadan, mau bukan, mau dengan pacar, mau pacar pasti kan bukan muhrim kan, bukan mahramnya. Pacar kan bukan mahram, mau sebagai pacar mau bukan, ada pergaulan, bagaimana interaksi itu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sama saja. Jadi itu lamun mau masuk bulan Ramadan aku diputuskan heula gitu ya. Kayak beres awal beres awal nyambung lagi putus sambung we kumaha tuh. Wah, kok itu pertanyaan jangan terlalu jauh. Ihtilam ketika sedang saum batalkah? Ihtilam mimpinya. Mimpi apa namanya? Ya, mimpi yang sampai harus mandi junub, ihtilamnya. Ketika sedang saum batalkah saumnya? Tidak membatalkan. Ya ihtilam ketika sedang saum itu tidak membatalkan saumnya. Tapi kalau mau sholat kan kaitannya dengan sholat. Tapi ketika mau sholat ya wajib mandi. Saumnya tidak batal. Tapi kalau ketika mau sholat ya dia wajib mandi, menghilangkan hadas besarnya. Pilihannya pertanyaannya yang ngomong lah karena mau jawab nukieu mah yuk. Apakah utang negara termasuk utang kita? Utangmu bukan utangku masing-masing. Enak aja. Batasan berhenti makan sahur. Pokoknya pada intinya mulai saum itu ketika masuk waktu subuh. Sebetulnya artinya mau ada azan mau enggak, jadwal masuk waktu subuh kan jelas. Nah mulai
Saat itulah mulai saum. Berarti mau sedetik, anggapnya sedetik, 2 detik, semenit, 2 menit sebelumnya belum saum, berarti saum itu mulainya gitunya, mulai saum itu ketika masuk waktu subuh. Beberapa saat sebelumnya ya berarti belum saum. Kalau belum saum berarti masih ya boleh makan minum. Sebetulnya tidak ada batasan kapan mau berhenti. Jadi makan sahur itu, berhenti makan sahur itu kapan, artinya harus berhenti, mungkin gitunya pertanyaannya. Kapan harus berhenti makan sahur? Gak ada batasan sebetulnya. Pokoknya mulai saum itu dimulai saum itu ketika masuk waktu subuh. Hanya ada memang hadisnya yang menerangkan Rasulullah SAW itu berhenti makan sahur. Kalau dulu bukan pakai jam, kurang lebih sekitar 30 ayat lah. Kalau membaca ayat itu sekitar 30 ayat. Ini kan menunjukkan durasi, berarti kan kira-kira kalau 30 ayat berapa lama Rasulullah berhenti makan. Tapi bukan harus di sana. Tetap saja kembali yang pokok, mulai saum itu dari waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh berarti belum mulai saumnya, boleh silahkan. Andai misalnya begini, sudah berhenti sebetulnya dari 15 menit, 10 menit, 5 menit sebelum masuk waktu subuh. Ternyata 2 menit lagi menjelang maghrib, menjelang subuh. 2 menit lagi menjelang subuh, lupa belum minum obat, ya silakan masih boleh. Kalau misalnya kejadian demikian, memang sebetulnya sudah berhenti lah makan sahurnya, misalnya 5 menit lagi, sudah berhenti. Ingat belum minum obat, ketika semenit lagi ke azannya silakan, memang belum dimulai saumnya, masih boleh. Hanya berhenti demikian itu bisi ieu tah sahur jeung kangkung. Apa tuh sahur jeung kangkung? Sahur jeung kangkung jeung kaberangan di hudangna teh kangkung can dikeuretan. Nganggo saya da bisi teu kaburu pasak. Da kaberangan teh wah rusuhan gitu, kangkung katalag setengah adan tah. Di setengah ka jero setengah keluar. Baheula diajarkeun utah batal, dikeluarkeun batal, diteleg batal, diantep ini pikeun maghrib ngamai tak ka dieu tah. Calah ngape da tuh eta bantu sahur jeung kangkung depek teh kaberangan hudangna teh kaburu dikeuretan heula nya langsung dipasak. Ngaran-ngaran kaberangan jeung rusuh jeung naon teh kakara katalag satengah teh kangkung. Depi ka di pulpenan bisi ngeser sah. Geser keluar utah batal. Geser ka jero katalag batal di pulpenan tah kudu anger di dinya tah garisna teh. Mana deui itulah. Bolehkah berbuka berdasarkan azan yang paling dulu? Bukan azan. Kalau enggak ada yang azan mau buka itu. Bisi weker ke mana gitu, azan tidak terdengar. Bisa jadi misalnya datang ke satu daerah aliran di situ teh. Wah, nu azan, ya bukan tidak ada yang azan karena tidak terdengar azan. Tapi tidak jambang geus magrib teh usah batalkeun. Bukan azan masalahnya. Tapi kan kenyataannya di kita ini kan banyak kan azan yang terdengar. Itu kan banyaknya azan yang terdengar dan tidak bersamaan. Nah bagaimana kalau berbuka dengan azan yang paling dulu? Mun sahur nu panungtung gara-gara nantinya. Mun sahur nu panungtung ribuka nu pangheulana teu konsisten pisan ya. Bukan soal azan. Sekarang ini sudah mudah lahnya, sudah mudah di aplikasi HP-nya juga ada, di kalender ada jadwal sholat. Jelaskan maghrib jam berapa. Nah itu yang dijadikan pegangan. Kalau azan mah bisa jadi, kenapa azan beda-beda? Bisa jadi yang 1 jamnya kecepatan di masjidnya. Kalau mau azan mah azan saja karena jamnya sudah menit. Padahal terlalu cepat. Atau yang 1 jamnya lambat. Bisa jadi beda. Atau mau azan tapi kasebeleun. Mau azan mah can azan. Magis maghrib.
nginum heula tuluy we kana kolak. Geus kolak tuluykeun kana bala-bala di ladaan jeung suha jeung ai poho can adan. Karunya di imah tuh. Atuh muadzin tapi kesabeleun teh mana naos buka ti heula. Geus wareg geus teu rab. Si poho can adan. Kakara we adan nu di imah geus kulutus teh. Bukan dengan azan sebetulnya. Pegang lah gitunya, pegang saja. Atau kalau mau biasa, pokoknya saya berpegang kepada azan di masjid ini, berarti yang itu terus. Kita ulah pindah di maghrib kanu pangheulana, subuh kanu panungtung gitu. Bukan soal azan sebetulnya ya. Karena kenyataannya azan di beberapa masjid kan tidak bersamaan. Makanya peganglah jadwal sholat. Bisi tadi heureyan ku muazzinna siga kitu. Bisi teh ku muazzinna siga kitu, muazzinna teh dihandapeun meuk sih sabenerna mah. Minum tuluy ya cingogo kana kolak. Azan mah antap we. Tasalah ini enggak semuanya nih. Tadi soal utang negara mah ah. Betul yang nyaho mari ge. Aduh, ada pertanyaan susulan nih. Mau bertanya, jika yang bekerja berat, apa boleh tidak saum tapi diganti dengan bayar fidyah? Kalau bekerja berat, kemudian ayat cuti, kemudian tuh. Ini ada cuti, ada istirahat, nah tuh pakai ngodoan. Ya kan masalahnya karena bekerja berat juga sama, artinya dengan bekerja berat itu, ya, jadi dia tidak mampu untuk saum. Itu kumah kerjana atau dikurangi atau ulah berat teuing gitu keur saum mah. Kan misalnya kerja berat, ya cobalah dikurangi, itu jangan terlalu berat. Kantor wae nu kerjana hampang dikurangi sampai jam 3 kerjana teh baru ieu macul goko kudu ka magrib atuh ribu. Ini kan instansi kan dikurangi jam kerjanya sekarang nya. Jam sampai jam 3 kalau nggak salah ya dikurangi lah itu supaya tidak terlalu berat. Karena jangan terlalu ini ya, jadinya jangan terlalu mudah untuk mengubah ibadah saum yang badaniyah menjadi fidyah. Karena di ayatnya pun kan wa antasumu khairun, itu kan tentang fidyah kan ayatnya. Wa alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Terus kan kali itu wa antasumu, sok cobaan paksakan mencuk urang mau lebih baik daripada fidyah. Berarti jangan terlalu mudah gitu mengubah kerja berat fidyah, alasan nanti kerja berat fidyah, tiraha rek saum gitu mah engke geus pangsiun nyaho geus pangsiun lebih berat kerjana teh naon ngajentul berat eta teh. Sok tanyakeun kan geus pensiun naon lebih berat ternyata setelah pensiun daripada masih bekerja lebih berat setelah pensiun hidup teh. Da saum ge sarua seburukan. Taslah dua sabaraha ieu teh. Ada beberapa sihnya di pertanyaan nih yang belum dijawab lah. Terakhir sana usianya lah. Nubiat terakhir. Teruslah itunya keutamaan ilmu terutamanya keutamaan ilmu nazori adalah ilmu ada keutamaannya. Tapi ini ilmu doruri. Sekali lagi ya, ini hukumnya wajib ain. Ini keutamaannya adalah menyelamatkan. Itunya menyelamatkan manusia dari ketersesatan. Karena manusia itu harus kembali ke rumah, yaitu surga. Teruslah cekapnya aku lu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami haturkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz Fahmi Hadi Salahuddin yang telah
menyampaikan ilmunya pada malam hari ini, malam ke-23 tentang keutamaan ilmu. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh, semakin jihad mujahadah dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama, karena dengan ilmu agamalah kita bisa kembali kepada rumah kita yang sesungguhnya, yaitu surga. Itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita bertemu lagi di kajian yang lainnya di Lailatul Qadar. Insya Allah Lailatul Qadar berikutnya oleh Ustadz Wawan Sofwan Solehuddin tentang pendidikan dalam Al-Quran. Dan besok insya Allah hari Senin pada subuh ada kajian tafsir Ustadz Maman Rukmana, dan juga pada asar akan ada kajian Tahdhibul Akhlak oleh Ustadz Fahmi Hadi Solehuddin. Itu saja. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.